Halo, ketemu lagi di channel Edukatif Pusaka Abadi. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi termokimia kelas 11. Ya, semoga materi ini bisa dipahami dan disimak dengan baik. Dan ini akan kita lanjutkan saja ya. Nah, di sini apakah kita tahu ternyata LPG itu atau liquefied petroleum gas ternyata memiliki komponen utama berupa gas propana dengan rumus kimia C38 dan gas butana dengan rumus kimia C4H10. Ya, jadi tabung LPG 3 kilo yang di rumah kita atau di rumah adik-adik sekalian, ternyata ini adalah salah satu contoh termokimia ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, dari kedua gas tersebut mudah bereaksi dengan gas oksigen sehingga terjadi pembakaran. Reaksi pembakaran kedua jenis gas tersebut akan melepaskan energi panas atau kalor. Kalor itulah yang akan dimanfaatkan untuk memasak. Ya, ketika di dapur kalau ingin memasak pasti kita perlu energi panas. Ya, suhu panas. Dan itu kita menggunakan gas LPG ya untuk mengubah energi tersebut menjadi panas. Nah, bagaimana reaksi kimia yang terjadi? Nah, di sini ada dua contoh reaksi kimia gas ya. Ini adalah gas butana. Di sini ada C38 dibakar oleh O2 menghasilkan karbon dioksida dan gas hidrogen dan melepaskan kalor. Dan begitu juga pada senyawa C4H10 dibakar oleh oksigen menghasilkan karbon dioksida, H2O dan kalor. Nah, berarti sekarang sudah paham ya apa saja contoh termokimia yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjut. Nah, di sini apa-apa saja tujuan pembelajaran kita. Nanti di sini saya akan membuat video terpisah karena di satu video ini tidak mungkin kita langsung bahas semua. Mungkin nanti ada beberapa yang kita akan bahas, nanti akan disambung di video selanjutnya ya. Di sini nanti kita akan bisa menjelaskan konsep termokimia dan menjelaskan jenis-jenis sistem dan menjelaskan keterkaitan antara energi, kalor, dan kerja. Kemudian kita dapat membedakan reaksi eksoterm dan endotherm, dan kemudian kita juga dapat menjelaskan konsep perubahan entalpi dan jenis-jenis perubahan entalpi, melakukan percobaan menggunakan kalorimeter, dan yang terakhir menentukan perubahan entalpi menggunakan kalorimeter, data perubahan entalpi, pembentukan standar, hukum Hess, dan data energi ikatan. Nanti di akhir kita akan membahas tentang penerapan termokimia dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjut. Nah, berdasarkan hukum kekekalan energi, bahwasanya hukum energi ini diambil dari hukum termodinamika yang sebelumnya ya, bahwasanya energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya saja dapat berubah bentuk. Nah, jumlah energi total sebelum dan sesudah proses itu selalu tetap ya. Artinya kalau kita contohkan pada energi dalam LPG tadi, itu dia tidak musnah ataupun tidak hilang ya teman-teman. Baik, di sini kita akan membahas apa itu sistem dan apa itu lingkungan. Nah, sistem itu sendiri adalah bagian sesuatu yang kita amati, sementara lingkungan itu adalah sekitarnya. Jadi maksudnya begini, sistem itu bagian tertentu dari sesuatu ya yang menjadi pusat perhatian, sedangkan lingkungan itu adalah segala sesuatu yang berada di luar dari sistem. Jadi sistem dan lingkungan ini dapat mengalami suatu interaksi berupa perpindahan kalor. Jadi pertanyaannya, nanti kemanakah kalor akan berpindah ya? Nah, kalau kita lihat dalam sistem itu ada 3 jenis ya, ada sistem terbuka, ada juga sistem tertutup, dan ada juga sistem terisolasi.
Nah, kalau kita perhatikan dari gambar di sebelah kiri ini, manakah sistem tertutup, manakah sistem terbuka, dan manakah sistem terisolasi. Nah, untuk sistem terbuka sendiri itu bertukar materi dan energi. Contohnya gelas tanpa tutup dengan uap keluar. Nah, contohnya di sini ada satu gelas kopi dalam kondisi terbuka. Di sini ternyata ada pertukaran materi dan energi. Kemudian ada sistem tertutup, hanya energi. Nah, contohnya adalah gelas dengan tutup tanpa uap keluar. Nah, di mana ini contohnya ya. Sistem tertutup itu hanya energinya saja ya. Jadi contoh gelas dengan tutup tanpa uap keluar ya. Sedangkan sistem terisolasi itu energinya tidak dapat bertukar ya. Contohnya termos yang rapat. Jadi di sini tidak ada kalor yang terlepas ataupun kalor yang diterima ya, ataupun kalor yang diserap. Sedangkan yang ini dia hanya tertutup ketika misalkan kita pegang. Di sini hanya energi panas yang dapat kita rasakan. Sedangkan di sini ada isolasi terbuka. Maaf, maksudnya adalah sistem terbuka. Di sini hanya ada pertukaran materi dan energi sehingga nanti panas dari kopi ini akan berkurang. Baik, semoga paham ya. Nah, seperti penjelasan sebelumnya, energi itu dapat mengalami perubahan, begitu pula energi yang terlibat dalam suatu sistem. Perubahan energi dalam suatu sistem itu dirumuskan sebagai berikut. Di sini ada delta E ya, perubahan energi maksudnya. Kemudian di sini ada Q itu ada sebagai kalor yang diserap atau dilepaskan oleh sistem ya. Kemudian ada W itu adalah kerja yang dilakukan oleh sistem. Rumus W ini kita dapat mengingat kembali ketika pelajaran fisika di SMP ya. Nah, mari kita coba terapkan rumus ini di contoh soal. Ya. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu Q, kalor dan kerja ini dapat bernilai positif atau negatif ya. Nah, jika Q lebih besar daripada 0 maka dia akan bernilai positif jika sistem menyerap kalor. Nah, jika Q lebih kecil daripada 0, maka dia akan bernilai negatif jika sistem itu melepaskan kalor. Nah, dan juga sama dengan untuk kerja, apabila kerja itu lebih besar daripada 0, maka dia akan bernilai positif jika sistem menerima kerja. Jika 0 lebih besar daripada kerja, maka dia akan bermuatan negatif, maka sistem itu melakukan kerja. Nah, kita ke contoh soal ya. Di sini suatu sistem menyerap kalor sebesar 150 Joule setelah melakukan kerja 100 Joule. Tentukan perubahan entalpi sistem. Nah, di sini kita coba bahas. Pembahasannya ketika sistem menyerap kalor, artinya kalau kita lihat dari sini, ketika dia menyerap kalor, artinya kalor itu bermuatan positif ya, teman-teman. Maka di sini plus 150 Joule. Kemudian tentukan perubahan entalpi sistem. Di sini ada sistem melakukan kerja, artinya W. Nah, di sini W itu bernilai negatif, ya. Artinya setelah melakukan kerja. Kalau kita lihat, di sini W itu 0 lebih besar daripada W jika sistem melakukan kerja. Maka di sini nilainya negatif 100 Joule. Nah, ketika kita masukkan ke dalam rumus, delta E sama dengan Q tambah W, yaitu 150 Joule ditambah minus 100 Joule, maka dihasilkan 50 Joule. Jadi perubahan energi dalam sistem tersebut sebesar 50 Joule ya teman-teman. Oke, di sini saya ada latihan soal ya buat kalian semua. Mau nanti dikerjakan dan nanti bisa diberikan jawabannya di kolom komentar. Jadi di sini ada soal pelatihan pertama, yaitu suatu gas memuai dan melakukan kerja sebesar 225 Joule. Pada saat yang sama, gas tersebut menyerap kalor sebesar 27 Joule dari lingkungan. Hitunglah perubahan energi dalam sistem tersebut. Terus yang latihan soal kedua, sebuah kerja atau kerja sebesar 70 Joule diberikan pada suatu gas. Hasilnya, gas tersebut dapat dimanfaatkan dengan membebaskan kalor sebesar 20 Joule. Pertanyaannya adalah, berapakah perubahan energi dalam sistem? Baik, terima kasih untuk pertemuan di video kali ini.
Nanti kita akan lanjut lagi materi termokimianya di video berikutnya. Jangan lupa support channel ini, berikan jawaban yang benar menurut kalian di kolom komentar. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.